Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Stelvi Oktavindawati dengan NIM 0508156634. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 2 mata kuliah basis data. Pada tugas 2 ini, berfokus pada penerapan Entity Relationship Diagram ke dalam basis data MySQL di exam. Mulai dari pembuatan database, pembuatan tabel-tabel relasi, hingga pengisian data dan penggunaan perintah SQL yang perintah-perintah dasar SQL. Langkah awal dalam pembuatan tugas ini adalah kita akan membuka aplikasi Excel. Kemudian kita aktifkan Apache sama MySQL. Setelah itu kita membuka command prompt. Kita keluar dari folder ini dan kita masuk ke folder exam. Nah, setelah itu kita menjalankan MySQL root. Untuk masuk ke MySQL client dengan user root. Nah, setelah itu kita menggunakan perintah-perintah MySQL. Kita mau melihat database apa saja yang ada pada folder Excel dengan cara mengetikkan perintah show database. Nah, pada soal kita akan membuat database klinik dengan tabel, ada 6 tabel, yaitu tabel dokter, tabel dokter admin, tabel pasien dokter, tabel pasien, dan tabel daftar. Kita mulai saja membuat tabel. Pertama kita hapus dulu database yang ada. Kita pakai drop database klinik kita. Nah, show database. Nah, database klinik kita sudah terhapus. Jadi kita mulai lagi membuat database baru dengan perintah create database klinik kita. Nah, query OK, satu data coba kita show database. Nah, database klinik kita sudah masuk pada folder MyExam MySQL. Nah, kita akan membuat tabel-tabel seperti pada soal. Kita use database use klinik kita. Nah, kita sudah masuk pada ini database klinik kita. Selanjutnya kita akan membuat tabel pasien, ID pasien, primary key auto.
Oke, tabel pasien telah kita buat, yang terdiri dari ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP. Berikut kita akan membuat tabel administrator. Create tab administrator, ID admin, tiga Januari ke nama admin 50, waktu jaga Fajar 50. Oke, tabel administrator terdiri dari 3, yaitu ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Nah, berikut kita akan membuat tabel dokter. Tabel dokter terdiri dari ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Create tabel dokter, ID dokter, 3 Januari, untuk increment, kita dokter increment, nama dokter Fajar 50, nama dokter alamat dokter Fajar 100, tanggal lahir, date, nomor HP Fajar 15, spesialis Fajar 50, waktu kerja Fajar 50. Oke, kita telah berhasil membuat tabel dokter. Berikutnya kita akan membuat tabel dokter admin. Oke, create tabel dokter admin. ID data, tabel dokter admin, ID admin, ID data, ID dokter, ID data, ID admin, ID dokter. Misalnya ID data int 3 primary key hyphen increment dokter admin, ID dokter int 3 ID admin int 3. Oke, kita telah membuat tabel dokter admin. Berikutnya kita akan membuat tabel relasi antara dokter dan pasien, yaitu tabel pasien dokter. Tabel pasien dokter terdiri dari ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep.
create tabel pasien dokter ID int 3 primary key auto increment, terus ID dokter int 3, ID pasien int 3, waktu periksa date, dan resep varchar 100. Oke, setelah tabel pasien dokter kita buat, selanjutnya kita membuat tabel daftar. Pada tabel daftar ini pada soal terdiri dari ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Create tabel daftar terdiri dari ID daftar int 3, primary key auto increment, ID pasien int 3, ID admin int 3. Oke, kita telah membuat semua tabel. Tabel-tabel ini berguna untuk mencatat atau merekam data pendaftaran pasien yang dilakukan oleh administrator. Pada daftar ini ya, kita lihat semua tabel yang telah kita buat dengan perintah show tables. Nah, ada 6 tabel. Tabel administrator dengan kolom ID admin, nama admin, waktu jaga, untuk mencatat dan data petugas administrator dan jadwal jaga mereka. Sedangkan tabel daftar itu yang menghubungkan ID pasien dan ID admin sebagai pencatatan proses pendaftaran pasien oleh administrator. Pada tabel dokter, menyimpan data dokter seperti ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja dokter. Sedangkan pada pasien, berisi data-data pasien, nama ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan penyakit, dan nomor HP. Semuanya tersimpan pada data tabel pasien. Tabel relasi admin dokter. Tabel ini menghubungkan dokter dengan administrator dengan atribut tambahan waktu periksa dan resep untuk mencatat riwayat pemeriksaan. Nah, selanjutnya setelah struktur tabel selesai, langkah berikutnya adalah mengisi data pada masing-masing tabel dengan menggunakan perintah insert into. Yang pertama, kita akan membuat data pasien. Pada tabel pasien, kita akan memasukkan beberapa data pasien dengan nama, alamat, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP sehingga dapat digunakan untuk pengujian berbagai query-nya. Kita langsung saja memasukkan data pada tabel pasien dengan mengetikkan perintah insert.
tentang administrator. Oke, ini caranya. Berikut kita akan membuat tabel data. Jadi insert untuk data ID pasien, nama ID tulis nama pasien pertama. Buat kita akan mengisi tabel daftar dengan ID pasien dan ID admin. Dengan cara mengetikkan perintah insert into daftar ID pasien, ID admin, value 5 1 4 2 5 3 3 4 2 5 1. Oke, coba kita melihat tabel daftar isinya apa saja dengan cara select bintang from daftar. Sudah jadi. Sekarang berikut adalah kita akan membuat tabel dokter admin. Insert into dokter admin, ID dokter, ID admin, values 1 5 2 3 2 3 3 2. Dokternya ada 4, jadi kita buat keempat. Ini juga yang keempat. Oke, nah sekarang kita coba select bintang into dokter admin. Select bintang, select bintang from ya. Select bintang from dokter admin. Nah, kita sudah selesai mengisi masing-masing tabel dengan data-datanya. Nah, sekarang kita masuk kepada fungsi dari MySQL. Jadi, tadi select bintang itu from pasien, from daftar, from dokter admin. Padahal jika kita ingin mengambil hanya file nama dan alamat, maka perintahnya select bintang from pasien. Fungsi-fungsi dari MySQL, pertama select bintang from tabel, nama tabel itu berfungsi untuk menampilkan data pada tabel-tabel tersebut. Kita ulang dari awal, misalnya select bintang from pasien. Nah, akan menampilkan data-data pasien. Select bintang from dokter, menampilkan data-data dokter. Dan select bintang from administrator. Select bintang from administrator. Oke. Nah, jika kita ingin mengambil hanya file nama dan alamat dari tabel pasien, kita bisa mencoba select nama pasien, alamat pasien, atau kita ingin mengambil nama pasien dan nomor HP-nya. Nomor HP from pasien. Nah, ini akan tampil nama pasien dan nomor HP-nya. Perintah berikutnya adalah jika kita ingin mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Misalnya, kita ingin mengambil data pada tabel pasien yang sakit tipus. Maka kita coba mengetikkan perintah sebagai berikut. Select nama pasien, penyakit from pasien, where penyakit sama dengan tipus. Maka dalam tabel yang nama pasien yang dengan penyakit tipus ada 2, yaitu Citra Dewi dan Fatimah Zahra. Nah, berikutnya adalah jika kita ingin menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Misalnya, data yang diminta adalah nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokternya. Jadi, kita buat select ini pasien ya, untuk nama pasien, DD ini pasien dokter, waktu periksa, PD pasien dokter, resep, D ini dokter, nama dokter, from pasien, P join pasien dokter, PD on pasien dokter, on pasien,
ada ID dokter, ID pasien. Join ID pasien, join dokter delay today on pasien dokter PD, ada ID dokter sama dengan dokter titik ID dokter. Nah, ini adalah data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Misalnya yang kita minta adalah nama pasien, waktu periksa, resepnya, dan nama dokternya. Jadi ini adalah query untuk mengambil data gabungan dari 3 tabel, yaitu tabel pasien dokter, dan tabel dokter, dengan kita melakukan join berdasarkan relasi ID pasien dan dokter. Select P nama pasien, itu PD waktu periksa, PD resep, D nama dokter. Ini kita disuruh memilih atau menampilkan hanya kolom nama pasien, hanya kolom nama pasien, waktu periksa, resep, dan kolom nama dokter. Jadi kolom nama pasien dari tabel pasien itu diberi alias P yang ini, dan tanggal periksa dan resep dari tabel pasien dokter itu ditulis di sini alias PD atau dari tabel pasien dokter, serta nama dokter dari tabel dokter ditulis dengan inisial D. From pasien P, pasien P itu menyatakan bahwa data diambil mulai dari tabel pasien yang diberi alias P. Join pasien dokter PD on PID pasien sama dengan itu adalah menggabungkan tabel pasien dan pasien dokter berdasarkan kolom ID pasien. Jadi hanya data pasien yang memiliki catatan pemeriksaan di pasien dokter yang akan diambil. Join dokter D on ID dokter sama dengan D ID dokter itu menggabungkan tabel pasien dan pasien dokter berdasarkan kolom ID pasien, menggabungkan tabel pasien dokter dan dokter berdasarkan ID dokter, sehingga data hasilnya mencakup nama dokter yang menangani pasien tersebut. Query ini digunakan untuk menampilkan nama pasien, waktu periksa, resep yang diberikan, dan nama dokter yang menanganinya. Kemudian kita masuk ke fungsi berikutnya adalah, misalnya kita mau mencari banyaknya pasien yang telah terdaftar, kita akan memberikan perintah select count ID pasien as jumlah pasien from pasien. Select count ID pasien as jumlah pasien from pasien. Select count function punya kita count atau tesis check function. Kita lanjut ke misalnya kita mau mencari data pasien berdasarkan alamat dari kiri dengan awalan 2 karakter ya. Misalnya select bintang from pasien where left alamat pasien 2 karakter sama dengan CL. Alamat pasien dengan karakter CL tidak ada ya. Coba kita lihat alamat pasien, ada CL left. Jika kita ingin menampilkan data pasien yang ID pasiennya antara nomor 2 sampai 5, maka perintah SQL yang kita buat adalah select bintang from pasien, di mana where ID pasien between
2 and 5. Oke, jadi ID pasien yang nomor 2 sampai nomor 5 ada Budi Santoso, Siti Dewi, Daniela, dan Fatima Zahra. Jika kita ingin mengambil data berdasarkan kata yang kita inginkan, misalnya WK Bubak, misalnya di alamatnya WK Bubak atau penyakitnya tipus. Jadi kita coba pakai select bintang from pasien where penyakit like tipus. Nah, jadi ada 2 pasien yang penyakit tipus, yaitu Siti Dewi dan Fatima Zahra. Oke, berikutnya jika kita ingin menampilkan data pasien terurut menurun berdasarkan ID pasien, jadi mulai dari 5, 4, 3, 2, 1, misalnya pasien dengan nomor urut 5 sampai dengan pasien dengan nomor urut 1. Jadi kita buat select bintang from pasien order by ID pasien des. Nah, ini dibuat dia urutan dari nomor urutan 5 sampai urutan 1. Jika misalnya kita akan mengelompokkan data pasien berdasarkan jenis kelaminnya atau berdasarkan penyakitnya, kita akan mengelompokkan jenis pasien berdasarkan jenis kelamin saja. Kita select bintang from pasien group by jenis kelamin. Nah, ini mengumpulkan data pasien berdasarkan jenis kelaminnya. Perintah berikutnya adalah update. Update digunakan untuk melakukan perubahan data. Misalkan kita akan mengubah data yang namanya Daniela menjadi Sandra Daniela. Oke, kita akan menggunakan perintah update data, update pasien, set nama pasien Sandra Daniela, di mana ID pasien sama dengan Sandra Daniela itu pasien nomor 4. Oke, satu update. Coba kita select bintang from pasien. Apakah Sandra Daniela tadi berubah? Iya, benar sekali, sudah berubah. Itu adalah fungsi update. Nah, fungsi terakhir adalah fungsi delete. Fungsi delete digunakan untuk menghapus data. Misalnya kita akan menghapus data pasien dengan nama Sandra Daniela dengan ID pasien 4. Maka perintahnya adalah delete from pasien where ID pasien sama dengan 4. Oke, coba kita lihat apakah Sandra Danielanya sudah terhapus. Select bintang from pasien. Ya, tidak ada lagi nama Sandra Daniela. Oke, kita sudah selesai mengerjakan tugas 2 kita. Melalui tugas ini telah dilakukan serangkaian langkah mulai dari akses MySQL di exam, pembuatan database dan tabel yang sesuai dengan entity relationship diagram, pengisian data pada tabel-tabel relasional, hingga penggunaan berbagai perintah SQL dasar untuk menampilkan, mengubah, dan menghapus data. Implementasi dari tabel-tabel ini menunjukkan bagaimana konsep basis data relasional diterapkan pada kasus klinik sederhana, sehingga data pasien, dokter, administrator, dan proses pendaftaran dapat dikelola secara terintegrasi. Demikian pemaparan praktikum tugas 2 MC basis data. Terima kasih atas perhatian tutor dan rekan-rekan sekalian. Selamat siang dan terima kasih.